Saya dapat suatu bagian tentang covenant of love ya. Pada saat saya mulai berdoa untuk Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi kehendak dan rencanamu supaya kami dapat menikmati ya. Saudara, kalau saudara tahu dari ceritanya Ibu Iin tadi ya, ada sesuatu hal yang kita harus perjuangkan ya. Saya menyadur sedikit akan khotbahnya Ibu Iin tentang yang dinamakan tadi seorang perenang ya. Sudah umur 60, Ibu Iin sebentar lagi 60 tahun ya. Dan sudah mengalami suatu perjalanan yang cukup jauh untuk Mahanaim ini. Sudah 25 tahun. Suatu pernikahan kalau sudah 25 tahun itu namanya kawin perak, saudara ya. Jadi kita tahu bahwa perjalanannya 25 tahun itu banyak perkara yang Mahanaim alami ya. Dan dalam hal kita tahu bahwa Batra sudah berjalan 18 tahun. Itu kalau seorang anak menurut hukum itu sudah dewasa. Jadi kita tahu perjalanan yang cukup jauh itu kita jatuh bangun. Kita berjuang, tidak ada suatu kemenangan tanpa perjuangan ya. Tidak dapat kita meraih segala sesuatu itu dengan instan. Kita harus mengalami yang dinamakan perjuangan. Nah, hari ini kalau saudara mau menerima suatu perjanjian cinta dari Tuhan ya. Soalnya begini saudara, kalau kita ada perjanjian dengan Tuhan tentang cinta, otomatis pribadi hidup kita, rumah tangga kita, semua yang kita hadapi itu ada perjanjian yang tidak terbatas. Suatu perjanjian everlasting. Nah, oleh karena itu ada bagian yang harus kita lakukan. Seorang perenang tadi Ibu In cerita tentang perenang umur 60 yang mencapai Kuba, akhirnya bulan Mei mencapai Amerika ya dengan penuh kemenangan ya. Nah, itu dikatakan mulai latihan 4 jam, 6 jam, 10 jam. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Hari ini ada suatu perjanjian yang Tuhan berikan, tapi ada perkara yang harus kita lakukan. Yesaya 26 ayat 4. Saya berdoa ini menjadi suatu tema dalam hidup kita, menjadi ingatan firman buat kedua anak yang ada di depan saya ini, yang mulai hari ini menempuh suatu kehidupan yang baru. Kalau saya lihat Stephen matanya sudah 5 watt ya. Saya percaya tadi malam gak tahu bagaimana, apa tidak tidur atau bagaimana, tapi kelihatan banget matanya sudah 5 watt ya. Tapi saya harap dengerin ya akan khotbah hari ini, jangan sampai tertidur ya. Kelihatan banget loh Stephen, kamunya kelihatan banget loh. Walaupun kamu senyum tapi mata kamu gak bisa dilupakan. Dan gak bisa orang mengatakan, wah Stephen berbinar-binar. Enggak ada yang mengatakan begitu. Karena saya lihat dari tadi ini matanya kok begini sih gitu. Udah 5 watt banget, 5 watt banget Stephen ya. Ya. Nah, dengerin ya. Sorry aja saya harus mengkritik kamu ya. Hari ini matanya diginiin dikit. Ya. Yesaya 26 ayat 4 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kalau percaya pada saat kita diangkat tinggi-tinggi ke puncak gunung. Wah bagus ya. Kita diberkati, wah luar biasa. Mahanaim dapat mall yang besar, wah luar biasa ya. Itu kita bisa percaya akan kekuasaan Tuhan yang amat luar biasa ya.
Tetapi saat kita di lembah, saat kita mengalami perkara-perkara di mana doa kita tidak dijawab, bahkan akhirnya orang kanker mati, akhirnya masalah-masalah dalam hidup kita tidak terselesaikan, bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Firman Tuhan katakan, kamu mau mengadakan suatu perjanjian cinta yang aku berikan kepadamu. Satu hal yang menjadi kewajibanmu adalah percayalah kepada Tuhan bukan untuk sebentar, bukan saat kamu diberkati, tapi selama-lamanya, dalam keadaan apapun juga, saudara. Karena apa? Karena ada suatu perjanjian. Perjanjiannya adalah sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya. Jangan percaya kepada kekuatan kita. Jangan percaya kepada apapun. Tadi Ibu Iin cerita, kalau saya jadi arsitek dan aku bekerja mati-matian, paling aku di sanjung orang mengatakan, siapa yang bangun? Ibu Iin. Tapi sekedar membangun, gak memiliki, bahkan menikmati. Tapi sekarang dia katakan, sekalipun aku tidak bekerja dalam sekuler tentang ijazah saya, tentang dapat dikatakan apa yang sudah saya raih secara sekuler, tapi Tuhan percayakan akan mall yang luar biasa. Amin. Karena apa? Percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Dalam terjemahan dalam Alkitab The Message, saya kurang bisa bahasa Inggris, maaf ya, tapi terjemahannya begini: andalkan Tuhan. Bahasa Jawanya gandul sama Tuhan, ya. Andalkan Tuhan, gantung sama Tuhan, ya. Sebab Tuhan katakan pada Tuhan Allah ada kepastian, ya. Saudara mau gantung kepada jabatan saudara, gak ada kepastian. Saudara mau gantung kepada kekuatan saudara, gak ada kepastian. Saudara mau gantung kepada semua harta kekayaanmu yang luar biasa, tidak ada kepastian. Dalam sekejap semuanya itu bisa pergi, ya, dan meninggalkan saudara. Tapi firman Tuhan dikatakan, andalkan Tuhan dan terus melakukannya. Yang dikatakan selama-lamanya itu terus, everlasting, gak ada berhentinya. Terus menerus gantung sama Tuhan, terus menerus mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan karena pada Tuhan ada kepastian. Saudara, saya percaya kalau saudara ini mau menikah, saudara mau melakukan apapun pekerjaan yang ditawarkan, satu hal saudara, anak ada kepastian gak? Kalau gak ada kepastian, buat apa diteruskan? Ya. Jadi hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Sekarang masalahnya adalah apakah saudara dan saya bisa selama-lamanya? Ya, dikatakan terus menerus, selama-lamanya itu terus menerus, tidak ada berhentinya. Dan tidak ada yang dinamakan saya itu capek, ya, mau istirahat sebentar. Ikut Tuhan gak bisa istirahat saudara, terus menerus, ya. Nah, saya teringat pesan Pak Yusak, ya. Pak Yusak itu ngomong begini sama saya pada saat Gedung Gracia selesai dibangun.
Dia lihat gedung itu begitu luar biasa. Zaman itu belum ada Bahtera punya gedung seperti di Sion, saudara. Paling bagus lah ya. Saya ngomong jujur, bukan sombong. Tapi saat itu paling bagus. Ya paling mahal, ya betul. Nah, Pak Yusak melihat itu semua. Terus dia manggil saya masih ingat manggil saya di tengah-tengah tempat persekutuan. Dia ngomong gitu. Tuhan menganugerahkan suatu hal yang luar biasa kepada kalian. Ya. Tapi persoalannya, dapatkah engkau mempertahankannya? Yang Tuhan mau bukan hari ini, tapi mempertahankan sampai garis akhir. Bahtera tidak sampai hari ini. Mahanaim tidak sampai hari ini. Pernikahan kalian tidak sampai hari ini. Problemnya adalah dapatkah kamu mempertahankan? Itu saya ingat terus ya. Pertahankan ya. Terus saya bilang gini, yang dipertahankan apa Pak Yusak? Dalam segala hal rohani mereka harus dipelihara dan dipertahankan. Kamu harus bisa mempertahankan. Gedung ini kamu harus pertahankan. Terutama Tuhan bilang, Pak Yusak bilang dalam hal kebersihan. Dalam hal kebersihan, gedung ini harus diperhatikan. Itu terngiang dalam telinga saya terus ya. Dan saudara tahu siapapun yang pergi ke Gracia ya, coba saudara masuk ke tempat WC-nya, betul luar biasa sampai sekarang. Karena apa? Ingat pesannya, kebersihan. Kebersihan itu sama apa? Kekudusan. Ya. Dalam pernikahanmu, untuk nikah gampang ya. Pesta ya, dapat angpau ya. Enak ya, wes nggak apa-apalah, capek-capek sedikit ya. Rasanya luar biasa, momennya luar biasa. Tapi problemnya adalah dapatkah engkau mempertahankan? Mempertahankan yang paling penting adalah dalam hal kekudusan. Ya. Lakukan hal ini. Tuhan sangat merindukan hidup saudara dan saya semuanya hidup di dalam kekudusan, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam kekudusan, langsung saudara bisa gantung sama Tuhan. Gak bisa kita hidup di dalam kekudusan. Gak bisa orang 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak marah. Gak bisa tidak tersinggung. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu terus hidup dalam kekudusan. Satu hal, setiap hari harus dibersihkan. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Setiap hari kita minta koreksi di hadapan Tuhan. Ya, sampai kita ke garis akhir. Karena waktunya saya terlalu sempit. Saya cuma mau berbicara, enggak usah dibaca Alkitabnya karena nanti waktunya enggak ada. Kita belajar dari 2 tokoh yaitu dari Daud dan dari Salomo. Daud memulai segala sesuatu di dalam roh. Daud gantung sepenuhnya dengan Tuhan sampai akhir hidupnya finish strong sampai mencapai top destininya. Kenapa? Gantung sama Tuhan selama-lamanya. Kita belajar dari Salomo. Salomo awal pertama kali dia mendapatkan sesuatu yang dinamakan legacy dari papahnya. Aduh, aku bukan seperti papa. Aku ndak bisa memimpin bangsa yang seperti ini besarnya. Aku diberi berkat yang sangat luar biasa. Dia katakan, Tuhan, aku mau gantung sama engkau.
Berikan aku hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini. Aku ini siapa, masih muda banget, belum pengalaman, belum pernah ikut perang. Ya. Daud mulai dari awal sampai akhir terus menerus hidup dalam peperangan. Salomo terima berkat yang luar biasa. Awas, hati-hati ya. Kita tahu kita semua diberkati Tuhan ya. Tadi dikatakan bahwa Mahanaim dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Financial freedom. Saudara, di tempat kami pun mengalami financial freedom yang luar biasa ya. Salah satu anak kami yang jaga taman, dia orang yang gak mampu, dulunya dapat dikatakan ya dapat dari comberan lah. Sampai suatu saat saya bilang, Tuhan, kenapa orang kaya begini kau suruh jaga taman? Saya bilang, ya aku mau. Kamu mau gak menopang dia? Kamu mau gak membawa dia sampai kepada puncak destiny? Aku bilang, kalau sifatku aku gak bisa Tuhan. Bikin mangkel terus, bikin jengkel. Aku hanya minta jaminan daripadamu, aku bisa menolong dia. Terus saya itu dikasih suatu gambaran saudara oleh Tuhan dengan penglihatan. Itu ada sesuatu barang di dalam comberan. Tuhan bilang ambil itu comberan, bersihkan dia sampai menjadi mutiara. Waduh, saya gitu ya, harus diambil dari comberan, dibersihkan. Saudara tahu, banyak hal ngomel terus hidupnya ya, terus mengeluh terus segala-galanya. Saya bilang gini, selama kamu mengeluh terus begini, kamu tidak akan diberkati. Saya bilang. Jadi bagaimana Mami? Kamu harus nurut, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Kalau kamu jaga taman, belajar banyak berdoa, menjadi orang yang benar-benar memberitahukan apa yang terjadi di taman, menjadi berkat. Saya bilang gitu. Dan itu dilakukan saudara, lakukan terus menerus dilakukan. Tapi setiap hari kamu harus laporan sama ibu. Ya, setiap pagi dia laporan, Mami aku sudah baca Alkitab 10 pasal. Sore kalau dia jaga taman, Mami aku sudah baca Alkitab 10 pasal. Bagus, teruskan. Jangan sementara, selama-lamanya. Saudara, apa yang terjadi? Kejutan yang amat luar biasa saudara. Tuhan itu tidak pernah ya, selama kita mau melakukan untuk Tuhan, dia mengalami financial freedom saudara. Saudara tahu enggak, tiba-tiba dia dapat panggilan. Dia itu sebagai nasabah tapi tidak pernah nabung, cuma sebagai nasabah, tidak pernah nabung. Orang hari demi hari aja kurang, apalagi nabung. Ternyata saudara, dia dapat undian ya, nomor 1, dapat Avanza baru. Sampai dia ngomong gini, Pak, betul tak Pak? Betul Pak. Sungguh tak Pak? Sungguh. Dia hampir tidak percaya. Karena apa? Tidak pernah nabung, nggak pernah naruh uang di situ. Uangnya cuma segitu-segitunya yang dia pertama kali buka rekening. Tiba-tiba dapat Avanza saudara, baru lagi Avanzanya. Ya. Terus saya bilang gini, ini kamu mesti bayar pajak loh, saya bilang gitu. Iya tah, iya kamu mesti bayar pajak. Ternyata dia tanya, Pak ini pajak mobilnya dibayar apa? Oh enggak, sudah dibayar sama, loh luar biasa enggak? Itu suatu financial freedom saat ini. Tuhan tidak pernah melihat akan siapa saudara. Tapi yang penting hatinya ya. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, percaya dan gantung sama Tuhan selama-lamanya. Saudara ingat
akan siapa yang namanya Salomo. Wah, diberkati. Hati-hati ya kalau kamu menikah, ini banyak hal. Kalau kamu sudah diangkat tinggi-tinggi, hati-hati jangan sampai seperti Salomo. Ya, Salomo apa yang terjadi? Saking penuh dengan hikmat ya. Lihat ini bagus, penuh dengan hikmat, penuh dengan rasa sungkan. Istrinya ngomong begini, yang aku kan dari agama lain ya. Ini sekarang aku lagi bikin penyembahan. Yuk ikut. Gak bisa, beda. Ikut saja ya. Gak usah ikut-ikut nyembah, ikut saja, hadir saja karena kamu adalah orang yang saya hormati. Sungkan sama istrinya yang cantik molek-molek ya, yang suka merayu-rayu, kiwir-kiwir namanya saudara ya. Aduh, aku kiwir-kiwir sama istriku ya. Jadi ikutlah sama si istri yang bukan jadi anak Tuhan. Gak apa-apa, jongkok saja, lutut saja, gak usah doa, gak apa-apa. Ayolah. Akhirnya dia berlutut. Ini semuanya pada nyembah loh. Yuk kita nyembah. Enggak, kata Salomo. Gak apa-apa, yuk nyembah. Dirayu lagi. Tekuk lututlah. Akhirnya jatuh. Dan enggak nyampe destininya. Hati-hati ya. Saya berdoa buat keluarga yang baru ini. Hati-hati ya. Ini pesan dari Mak Juni. Dari Tuhan ya. Bahwa semua yang Tuhan anugerahkan, ingat gantung sama Tuhan selama-lamanya ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali lagi saya tutup dengan suatu kesaksian ya. Hidup saya bisa sampai seperti ini. Saya mau saksikan. Saya 35 tahun jadi notaris. Ya. Belum pernah, maaf ya, lihat uang 1 miliar. Sungguh saya ngomong. Uangnya itu habis terus buat bangun gerasi ya, buat segala-galanya, pokoknya semuanya habis. Kalau saya di bank itu punya uang 100 juta aja, wow, aku sugih sayanya. Gak pernah saudara, sungguh. Uangnya terus habis. Tapi Tuhan selalu memberikan, saya tidak pernah kekurangan. Tetapi saudara, saya mau ngomong nih ya. Sesudah saya pensiun, ya, saya lihat uang 1 miliar. Saya melihat emas yang ada, emas sekilo. Belum pernah saudara saya lihat emas sekilo. Tapi sekarang itu diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Ya. Tetap muda umur 79 tahun. Ya. Ayo kita lihat ya. Sungguh kemarin nih waktu Tuhan suruh kita naik ke Gunung Cermai, gunung yang cukup tinggi. Semua ngomong, Ibu Nani di bawah sini aja, di bawah sini. Loh Tuhan ngomong ke atas kok, di bawah saja, terjal. Enggak, saya mau naik ke atas, kuat ah. Ya Tuhan akan beri kekuatan. Saya naik loh, walaupun tidak sampai ke atas ya. Tapi saya belajar untuk taat, gantung sama Tuhan. Dan saya rasakan kekuatan, kesehatan, keuangan ya. Tuhan jamin semuanya. Gantung sama Tuhan ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ini, mana ini tadi sudah? Ya. Mari bangkit berdiri saudara.